Ini Ultraman New Gen lain dapat cape juga kah? Halo guys, kembali ke Deijara dengan Ultraman New Generation Star Season 4. Seperti biasa, series recap yang awalnya gak expect ya, karena ngiranya Season 3 kemarin itu udah paling terakhir loh. Bisa jadi tahun ini recapnya beda kali. Mungkin Ultraman Zero The Chronicle Season 2. Yang mana Z dan Jid ditugaskan oleh Zero untuk mencari tahu sebuah energi misterius. Ternyata Meteo Kaiju Gamedon dong. Apakah ini ceritanya canon? Nggak tahu. Tapi kalau kita compare sama yang Stage Show itu beda banget ya guys. Karena kemarin di Stage Show Gamedon ada kayak penjaganya gitu. Jadi ini dia Ultraman New Generation Star Season 4. Langsung aja check it out. Oke, di Ocean dibuka dengan Ultraman Jid yang ternyata dia lagi nunggu Z ya. Langsung opening, dan judul untuk episode pertama adalah Perintah yang Diberikan. Wah, lagu openingnya enak juga loh. Yang mana Z memberitahukan kepada Jid kalau ada sebuah energi misterius yang muncul, sehingga Zero pun menyuruh mereka untuk bertugas. Selebihnya nih tinggal tunggu kabar dari Uchuke Bitai aja. Dan sambil nunggu pastinya Z sama Jid bakalan cerita-cerita ya guys. Kayak Z kemarin dapat New Generation Brooch dari Zero. Ini Z sempat ngerasa sombong tapi ada lucu-lucunya juga sih. Ternyata Jid udah pernah dapat juga dong. Kenapa Jid pantas dapat itu karena dia berhasil ngelawan takdirnya. Apalagi saat itu ada Zero, jadi penilaian Zero gak mungkin salah lah. Mumpung Z sama Jid dapat, kira-kira Ultraman New Gen lain dapat gak? Ya, kayaknya beberapa dapat deh. Dan di sini mereka jadi keinget para New Generation Heroes ya. Dari Ginga, Victory, X, Op, Tri-Squad. Kemudian, Uchuke Bitai pun memberikan sebuah sinyal agar Z dan Jid segera menuju ke sana. Sebelum OTW pakai New Generation Cape dulu ya guys. Sesampai di sebuah planet, di sana mereka dikejutkan dengan Meteo Kaiju bernama Gamedon. Ini Z udah disuruh jangan pegang mah, tetap aja. Tiba-tiba, Gamedon membawa mereka ke sebuah dimensi khusus yang membuat Z dan Jid bisa melihat Omega yang menggunakan Gamedon Armor. Ultraman merah tadi siapa? Dan New Generation Star Season 4 pun bersambung. Oke, secara cerita sebenarnya nih simple-simple aja sih guys. Kayaknya gak beda jauh kayak season kemarin ya. Mungkin yang sekarang lebih fokus ke Omega deh. Cuma kalau ditanya Omega tadi itu Surato atau Kose masih terlalu awal lah. Boro-boro. Z sama Jid aja bisa ketemu langsung sama Omega gak tahu loh. Apalagi kemunculan Gamedon. Dari segi interaksi karakter kalau udah Z sama Jid mah cocok aja. Tapi jujur ini suara Riku entah kenapa kayak agak lemes ya guys. Kok suaranya jadi kalem banget? Bukannya suara Riku itu biasa ceria. Bisa jadi biar Jid lebih dewasa kali bang. Ya mungkin aja. Cuma kalau Z mah gak heran sih. Kadang bisa serius, kadang bisa kocak. Karena dia karakternya emang begitu. Hai. Kurang lebih ini dia hal menarik dan poin penting. Yang pertama, opening song. Oke, untuk opening ini sebenarnya udah bisa didengar dari minggu kemarin ya. Habis series Omega tamat, tiba-tiba Mbak Subur langsung upload lagu openingnya dong. Berjudul We Be One, dinyanyikan oleh Voyager dan seiyuu Ultraman Z, Tasuku Hatanaka ya guys. Makanya kalau kita denger kadang berasa kayak ending series Z juga. Jujur itu pas bagian refnya dari gua bagus sih. Hashiri Dase New Generation. Bagi yang nungguin full versionnya mungkin bentar lagi kali. Tumben nih di YouTube belum ada. Yang dua, tugas dari Zero. Di episode pertama New Generation Star ini Zero jatuhnya jadi cameo doang ya. Literally tadi dia scene-nya cuma ngasih tugas ke Z sama Jid aja. Kalau mereka ditugaskan untuk bisa menyelidiki sebuah energi misterius. Hai, katsukamarimashita. Apakah Zero kedepannya bakalan terlibat atau enggak kita nantikan. Siapa tahu bisa kayak Jid di season kemarin ya kan. Entah kenapa kadang kangen suara Mamoru Miyano juga sih. Yang tiga, New Generation Cape
Ultraman Jit. Asli, ini pas di announce bulan Desember kemarin tuh beneran bikin kaget loh. Ternyata yang dapat New Generation Cape gak cuma Z doang dong. Walaupun untuk warna cape-nya jujur agak kurang masuk ya guys. Kok Jit dikasih warna biru, kenapa gak dikasih warna merah? Yang paling beda nih cuma di warna brooch-nya aja. Makanya pas awal-awal kayak perlu pembiasaan sih. Apalagi ketika denger cerita dari Jit tadi nih, sebelum Z pun dia udah dapat duluan ya. Karena berhasil mengalahkan Belial dan melawan takdir. Aduh, jadi kalau mau dapat cape-nya harus jadi anak durhaka dulu gitu. Terus kedepannya nanti Bandai siap-siap nih. Contoh kemarin mereka sempat display SIF New Generation Cape Jit juga. Kalau yang Sofubi mungkin nanti dibikin campaign item kali. Yang keempat, Ultraman New Gen lain dapat cape juga kah? Ini tadi pas ditanya sama Z jadi bikin penasaran loh. Kira-kira Ultraman New Gen lain dapat cape nggak ya? Dari Ginga, Victory, X. Mungkin dikasih tapi nggak dipakai deh. Karena kalau ada nih berarti nggak cuma Z sama Jit doang. Secara warna cape-nya harusnya masih sama, warna biru. Ya paling nih bedanya di warna brooch-nya aja ya guys. Bagi yang penasaran nih sebenarnya bisa lihat dari SIF dulu sih. Karena kemarin pas cape-nya Z rilis itu beberapa orang udah pada nyoba ke Ultraman New Gen yang lain juga. Dan dari recap tadi secara gak langsung kelompok New Generation Heroes ini baru sampai Z doang ya guys. Jadi Trigger sampai Omega belum termasuk. Kenal aja kagak. Z mah kenalnya Trigger. Ininya secara era dari Embas Subur mereka udah termasuk. Tapi secara pengelompokan belum ya. Yang kelima, Grigio-Nesan. Jadi tadi pas bagian Drop Kyodai, sadar gak sadar ini Z manggil Grigio itu kakak ya guys. Yang mana ketika gue denger pun itu gak heran sih. Karena biasa Z itu ngeliat Ultraman bukan dari umur tapi pengalaman. Padahal dia umurnya lebih tua loh. Bahkan Taiga aja dari UGFT Aceh kemarin pun udah dipanggil Senpai juga. Berarti kedepannya Z kalau manggil Ultraman baru itu Senpai udah biasa lah. Regulus kayaknya dipanggil Senpai juga deh. Yang keenam, kemunculan Gamedon. Menjadi Meteo Kaiji baru dan muncul secara misterius kemudian harus diselidiki oleh Z bersama Jit. Seperti yang gue singgung di awal tadi, bisa jadi cerita di recap sama stage show itu beda ya. Mungkin ini Gamedon bisa kayak Ediom tapi lebih fokus ke Omega kali. Ibaratnya dia ngecatat semua sejarah Space Gazer gitu. Setelah ngebaca dari sinopsis kemarin sih gak beda jauh. Gamedon memiliki kemampuan mencatat seluruh pertarungan para Ultra dan masih mempunyai kemampuan lain yang misterius. Bagi yang penasaran tetap pantengin New Generation Star dah. Yang mana ngomongin desain Gamedon sendiri ini dia base-nya ngambil Trigaron tapi di remodel dikit ya guys. Yang paling kelihatan beda itu di bentuk kakinya, warna hijau, bahkan pas bentuk sleep mode itu udah kayak kuda loh. Cuma kalau kita bandingi sama trio Meteo Kaiju Omega, yang paling kelihatan beda dari Gamedon itu untuk sekarang dia belum ada bentuk raksasa ya. Bahasa gampangnya dia secara ukuran cuma bisa mode mainan doang. Terutama pas ngeliat poster New Generation Star sama stage show kemarin kelihatannya sih begitu. Yang 7, Ultraman Omega Gamedon Armor. Menjadi armor keempat bagi Omega, yang kalau di recap kemarin ini masih sebatas penglihatan ya. Sehingga Z dan Jit bisa melihat Ultraman misterius yang berwarna merah sekaligus menggunakan armor. Misal durasi episodenya masih panjang, mungkin Z sama Jit bakal keingat X deh. Dia armornya udah kayak X aja. Akai Ultraman. Yang mana secara desain, pas pertama kali di reveal kemarin cukup bikin kaget ya guys. Buat Ultraman ini jarang-jarang loh. Bentuk armornya simetris, simple, bulky, terus dominan warna hijau, dan dilengkapi dengan senjata tembakan bernama Gamedon Buster. Kemudian dari segi jurus ini tadi di opening secara gak langsung udah diliatin ya. Kayak Gamedon Aqua Shoot, Gamedon Reflect Shoot, dan Gamedon Final Buster. Ya, apakah kedepannya beneran canon atau enggak kita nantikan dah. Karena bisa jadi ini dibikin eksklusif doang. Saturn Armor aja walaupun kemarin udah muncul di New Generation Star itu hitungannya masih 50-50 sih. Hey guys, ya jadi segitu aja untuk Ultraman New Generation Star Season 4. Sambil nungguin Ultraman Theo lagi butuh tontonan boleh lah. Emang mau nunggu apa lagi? Orang Omega aja gak dapat movie. Ini pun breakdownnya paling cuma episode pertama doang. Kalau episode 2 kayaknya enggak deh. Gue tetap nonton tapi gak ada niat buat bikin full pembahasan ya. Nonton mah nonton aja. Ini aja masih banyak utang ke Omega ya guys. Apa? Paling segitu aja. Kalau lu pada punya pendapat koreksi tambahan ataupun yang lain bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di pembahasan Ultraman yang lainnya. Bye bye.